Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denpono Media. Di video kali ini saya khusus ingin membahas tentang hal-hal yang membuat limit home credit bayar nanti menjadi error. Jadi di video ini memang khusus saya bahas hal-hal apa saja yang bisa membuat transaksinya error gitu teman-teman. Tapi buat teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar nanti tidak ketinggalan video-video selanjutnya gitu ya teman-teman. Oke, pembahasan kali ini adalah hal-hal apa yang bisa membuat limit home credit bayar nanti menjadi error atau transaksinya menjadi error. Jadi sebenarnya hal-hal ini sudah sering sekali saya sampaikan di video-video saya sebelumnya yang membahas tentang limit pay later dari home credit ini ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman ketahui atau mungkin sudah mengalami, di home credit itu banyak sekali terjadi error saat transaksi. Yang paling umum atau paling sering terjadi adalah limitnya itu menjadi nol atau limit digunakan gitu, padahal transaksinya itu nggak sukses dan malah kadang gagal gitu. Kadang gagal kok malah nol gitu ya teman-teman. Dan ketika dicek di menu transaksi di opsi selesai itu nggak ada transaksi sama sekali. Begitupun di menu daftar cicilan di home credit bayar nantinya itu tidak ada sama sekali transaksi gitu. Nah berarti kan itu error. Nah error semacam itu bagaimana sih? Apa saja sih yang bisa membuatnya menjadi error gitu ya? Nah yang pertama adalah yang paling sering itu adalah pembayaran pertama kali ke suatu QRIS, ke suatu QR gitu. Jadi walaupun ini transaksinya sudah benar ya, tapi kalau pertama kali melakukan scan pembayaran ke suatu QR itu ketika proses verifikasi itu kan biasanya loadingnya lama itu ya. Itu kalau dia nggak mau sukses atau loadingnya muter-muter terlalu lama, nanti ujung-ujungnya akan error. Nanti buat teman-teman mungkin yang nggak sabar kan dikembalikan atau dikeluarkan, lalu coba lagi masuk niatnya mau ngulang tapi malah ternyata limitnya sudah nol gitu ya. Nah itu salah satu pertama yang bisa membuat limitnya menjadi error. Jadi ketika proses verifikasi terlalu lama menunggu dikeluarkan itu limitnya error, atau malah keluar sendiri itu juga bisa. Nah itu. Lalu selanjutnya yang kedua adalah transaksi gagal karena salah PIN gitu teman-teman. Jadi salah PIN ini harus teman-teman ketahui juga bahwa PIN-nya itu bukan PIN login ya, tapi PIN Cashpro yang memang dikirimkan ke WhatsApp teman-teman atau nomor yang didaftarkan di home credit itu. Jadi nggak sama ya. Dan ketika transaksinya gagal, niatnya mau diulang kembali, tapi kadang-kadang itu limitnya malah nol gitu. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, transaksi gagal, tiba-tiba gagal gitu aja. Teman-teman nggak tahu itu apakah pinnya salah atau gimana, tahu-tahu gagal gitu aja. Nah itu kadang-kadang juga error, limitnya nol gitu, limit digunakan, tapi pas dicek nggak ada transaksi sama sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat itu ketika teman-teman melakukan transaksi tiba-tiba ada gangguan nih dari HP-nya, misalnya tiba-tiba ada yang nelpon, otomatis kan jaringannya tidak stabil gitu, bisa membuat transaksinya error. Nah ketika keempat ini biasa sering terjadi. Kemudian ini yang berkaitan dengan PIN tadi, ketika teman-teman ternyata lupa PIN, mau reset PIN di opsi lupa PIN, ketika sudah berhasil di reset itu malah limitnya tiba-tiba nol gitu, itu juga bisa. Lalu apalagi ya, kayaknya masih ada satu lagi, itu ketika ya udah itu aja sih, itu yang paling paling sering terjadi. Nah errornya ini kan tadi limitnya nol ya, apakah limitnya akan kembali, apakah kita harus membayar tagihan yang kita nggak tahu tagihan apa karena limitnya sudah digunakan. Nah itu teman-teman jangan panik. Itu selama saya melihat itu tidak ada yang harus membayar gitu. Artinya itu limitnya memang error dan akan kembali lagi dalam beberapa jam gitu teman-teman. Kalau tidak percaya silahkan ditanyakan saja ke CS-nya nanti untuk lebih detail ya. Kalau mungkin penjelasan saya
kurang meyakinkan atau teman-teman nggak percaya, silahkan ditanyakan ke CS gitu. Itu limit akan kembali lagi selang beberapa jam, kemudian baru bisa diulang lagi untuk transaksi gitu teman-teman. Nah, mungkin waktunya itu antara biasanya 1 sampai 2 jam itu sudah balik lagi limitnya gitu. Jadi memang sering terjadi error. Utamanya sih karena masalah jaringan sih, jaringan nggak stabil itu ya. Akhirnya kan mengganggu transaksi gitu teman-teman. Nah, ini video khusus tentang hal-hal apa saja yang membuat transaksi error ya. Jadi mungkin ya singkat banget karena ya mau bahas apa lagi, karena memang itu. Dan solusinya apa ya? Solusinya kan cuma menunggu aja 1 sampai 2 jam itu sudah kembali, biasanya seperti itu. Nggak ada yang lebih dari itu sih selama ini. Tapi kalaupun memang terjadi hal seperti itu, lebih baik dan alangkah baiknya silakan teman-teman menghubungi CS gitu. Dan ketika menghubungi CS ingin hemat ya dipaketkan dulu paket operator lain gitu biar hemat. Nah, sekian dulu video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau kritik, saran dan apapun itu bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman suka dengan konten seperti ini ya di subscribe atau di like, di share gitu ya. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.